Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan kapasitor. Pada materi kali ini mencakup tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, dan kapasitor. Baiklah, pada bagian pertama yaitu tentang muatan. Ananda harus tahu muatan itu ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kalau muatan positif dan muatan positif itu saling tolak-menolak ya. Dan untuk muatan negatif dan negatif juga saling tolak-menolak. Sedangkan untuk muatan positif dan negatif itu saling tarik-menarik. Ada gaya di antara muatan ini, baik itu gaya tolak-menolak maupun gaya tarik-menarik. Berdasarkan hukum Coulomb, gaya itu dilambangkan dengan F dan rumusnya yaitu K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm per sekunder per Coulomb kuadrat atau 1 per 4 pi epsilon 0. Itu pada dalam keadaan vakum atau di keadaan darat. Dan F itu gaya listrik dalam satuan Newton. Kemudian Q itu muatan dalam satuan Coulomb dan R itu jaraknya dalam satuan meter. Kemudian Ananda harus memperhatikan bahwa muatan listrik itu kekal, dalam artian tidak dapat diubah. Yang dipindahkan hanya muatan negatifnya atau elektronnya saja. Selanjutnya, jika ada medium di antara muatan atau mediumnya itu bukan udara, ada bahan di antara muatan, seperti contohnya ada muatan positif dan negatif, kemudian disisipkan suatu bahan. Nah, pasti secara logika gayanya itu akan terhambat atau terhalang oleh bahan tersebut. Jadi, gayanya yang ada bahan lebih kecil daripada gaya yang tanpa bahan atau vakum. Jadi, F bahannya merupakan 1 per epsilon R dikali K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Biasanya diketahui di soal. Berikutnya, medan listrik. Medan listrik berbeda dari gaya listrik. Medan listrik lambangnya E. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik, di mana di dalam daerah tersebut mengalami gaya listrik. Jadi, muatan listrik ini dialami oleh satu muatan saja, bukan oleh dua muatan. Ananda perhatikan, kalau muatan positif, medan listriknya menuju keluar atau arah keluar dari muatan tersebut. Sedangkan untuk muatan negatif, medan listriknya menuju ke muatan tersebut. Jadi, rumus dari medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau F per I0, di mana K-nya tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, dan untuk E-nya medan listrik dalam satuan Coulomb dan R-nya merupakan jarak satuannya meter. Di sini kenapa rumusnya menjadi F per I0? Karena F adalah K kali Q kali Q0 per R kuadrat. K kali Q per R kuadrat merupakan E, jadi E kali Q0 adalah F. Jadi didapatkan dari sana medan listriknya atau E adalah F per I0. Berikutnya hukum Gauss. Hukum Gauss juga menunjang dalam medan listrik, yaitu pertama, garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Yang kedua, selalu mengarah radial keluar muatan positif dan selalu mengarah ke dalam muatan negatif. Berikutnya ada flux listrik. Flux listrik ini adalah jumlah garis gaya medan listrik. Rumusnya adalah E kali A kali cos theta, tergantung luas penampangnya. Flux listrik satuannya adalah Weber dan A adalah luas pembukanya dalam meter persegi dan E adalah kuat medan listriknya Newton per Coulomb dan theta adalah sudut antara E dan E atau medan listrik dan arah normal bidang.
Flux juga didefinisikan sebagai jumlah dari muatan dibagi epsilon 0 atau permitivitas vakumnya. Atau kita samakan kedua persamaan tadi, E sama dengan A kali cos theta sama dengan Q kali per dibagi epsilon 0. E sama dengan Q per A dikali 1 per epsilon 0. Medan listrik untuk konduktor dua keping sejajar. Di sini ada rapat muatan listrik. Rumusnya I per A. Satuannya coulomb per meter kuadrat. Tadi ada rumus E-nya sama dengan I per A kali 1 per epsilon 0. Sekarang A-nya kan ada dua keping. Jadi rumus medan listriknya yaitu rapat massa per 2 kali epsilon 0. Ini kurang lebih sketsanya. Ada dua keping sejajar dan memiliki rapat muatan listrik masing-masing. Rapat muatan listrik 1 dan rapat muatan listrik 2. Masing-masing memiliki medan listrik sendiri-sendiri. Seperti di tengah, semua medan listriknya mengarah ke kanan dan medan listrik yang sebelah kiri mengarah ke kanan dan ke kiri. Karena memang medan listriknya, muatan listriknya yang positif ada di sebelah kanan dan muatan positif negatifnya ada di sebelah kiri. Medan listrik untuk bola berongga yang bermuatan listrik. Katakanlah bolanya bermuatan positif. Di dalam bola, medan listriknya sama dengan 0 karena memang di dalam bolanya tidak ada medan listrik. Untuk di permukaan bola yang jari-jarinya sama dengan R1, maka rumus medan listriknya K dikali I per R1 kuadrat. Untuk di luar bola itu tergantung jaraknya. Misalnya sebesar R2, maka rumus medan listriknya yaitu K dikali I per R kuadrat per R2 kuadrat. Berikutnya adalah potensial listrik. Lambangnya adalah V. Potensial listrik ini turunan dari energi potensial muatan yang berjarak R, maka energi potensialnya adalah K kali Q1 kali Q2 per R. Rumusnya sama dengan gaya. Nah, untuk delta EP yaitu EP akhir dikurangi EP awal. Untuk W atau usaha sama dengan negatif delta EP. Usaha bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Kalau bernilai positif berarti tidak perlu usaha untuk memindahkan muatan. Muatan itu bisa berpindah sendiri. Sedangkan untuk usaha yang bernilai negatif berarti itu memerlukan usaha. Dari rumus W sama dengan delta EP tadi, kita dapatkan rumus potensialnya. Misalkan Q0 mau berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 terhadap muatan sumbernya Q. Maka delta EP-nya sama dengan delta EP2 akhir dikurang delta EP1 awal. Dan rumus dari delta EP-nya yaitu didapatkan K kali Q kali Q0 dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1. 0 merupakan muatan uji dan Q merupakan muatan sumber dan R merupakan jarak antara muatan uji dengan Q. Untuk V sama dengan potensial yaitu rumusnya delta EP per Q0. Q0 merupakan muatan uji. Didapatkan V-nya sama dengan K dikali Q dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Dari rumus tadi kita tahu bahwa potensial listrik didapat dari rumus V sama dengan K dikali Q per R. V sama dengan W kali Q atau usaha dibagi muatan sama dengan potensial. Sehingga didapat EP-nya sama dengan Q0 dikali V. Anda sudah tahu rumus dari EP K kali Q kali Q0 per R atau K kali Q1 kali Q2 per R itu sama saja. Rumus V sama dengan K kali Q per R. Rumus dari EP K kali Q kali Q0 per R, K kali Q per R-nya diganti menjadi V. Jadi didapat rumus V kali Q0.
Di sini tetap berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Sebelum lanjut ke kapasitor, Ananda sudah tahu rumus dari EP, V, gaya F, dan medan listrik E. Dari rumus-rumus ini, mereka itu hampir-hampir mirip. Jadi Ananda harus membedakan bahwa rumus F dan E itu merupakan besaran vektor, kalau EP dan V itu merupakan besaran skalar. Pada besaran skalar ini, nilai negatifnya berpengaruh kepada nilai hasil akhirnya. Sedangkan nilai F dan E, nilai negatifnya tidak berpengaruh kepada hasil akhirnya. Berikutnya kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor memiliki dua keping konduktor yang muatannya berlawanan dan sama besar. Setiap kapasitor memiliki kapasitas. Kapasitas kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan. Satuannya adalah farad, namanya adalah C. Rumusnya C sama dengan Q per V, atau bisa juga C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Jika terhubung langsung dengan listrik, maka kita gunakan rumus C sama dengan Q per V, di mana C merupakan kapasitas dari kapasitor, satuannya farad, dan Q merupakan coulomb, muatannya coulomb, dan V voltase. Lalu jika Ananda ingin menghitung dari masing-masing kepingnya, bisa gunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. A merupakan luas tiap keping, meter persegi, dan D merupakan jarak antar keping dalam satuan meter, dan epsilon 0 merupakan permitivitas vakum yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Rumus yang tadi jika dua keping kapasitor diisi oleh udara, sedangkan jika dua keping kapasitor diisi dengan bahan dielektrik, contohnya seperti antara dua keping disisipkan bahan seperti kertas, maka kuat medan di antara mereka itu akan terhalang. Rumusnya menjadi C sama dengan epsilon F dikali C0. Kapasitor dapat disusun secara seri maupun paralel. Namun rumusnya berkebalikan dengan resistor. Ini contohnya rangkaian kapasitor yang seri dan paralel. Untuk yang seri, rumusnya yaitu 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Untuk yang susunan paralel, rumusnya yaitu C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Untuk susunan paralel, sama dengan susunan resistor, V-nya sama. V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Kemudian untuk susunan seri bukan I-nya yang sama, tapi I-nya. Q1 sama dengan Q2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah energi kapasitor. Kapasitor dapat menyimpan energi. Rumusnya adalah W sama dengan setengah kali Q kuadrat per C, atau setengah kali QV, atau setengah kali C kali V kuadrat. V satuannya adalah Joule. Sekian materi kali ini, semoga Ananda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.